Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart perkembangan harga XAUUSD. Langsung kita pada pembahasan pagi hari ini, kita langsung monitoring di XAUUSD. Saya langsung menggunakan time frame H1 dengan mereview satu hari yang kemarin. Diingat di hari-hari sebelumnya di kelas, mungkin kalau kita masih ingat, jelang-jelang ganti candle di time frame monthly, jelang-jelang akhir bulan, apakah itu akhir minggu atau akhir pekan atau akhir jam, ketika candle mau berganti maka biasanya terjadi satu sedikit banyak ada pergerakan yang lebih ekstrim, termasuk ketika kita menggunakan time frame monthly. Di time frame monthly, karena mau ganti candle dari November ke Desember, tentu akan ada sedikit banyak lonjakan atau fluktuasi yang lebih sedikit ekstrim di sana. Kemudian kita coba review yang kemarin, yang kita analisis yang tanggal 30 November ya. Dari awal buy stopnya kita dapat, sell limitnya ada koreksi meskipun tidak terlalu banyak, tetapi dengan buy stop yang ada minimal bisa mengcover limitnya. Kemudian ada limit berikutnya, ada sell limit berikutnya, ini terkena kemudian koreksi turun sehingga tetap kita dapatkan. Sell limit berikutnya masih belum dapat ketika dia tersangkut kemudian naik, namun demikian yang buy stopnya juga kena di sana, sehingga dua-duanya kena, minimal bisa mengurangi atau paling tidak untuk menjaga ketahanan kita tetap aman, karena ada buy dan stop yang kena, ada buy dan sell yang kena di sana. Nah, tergantung bagaimana kita manajemennya, bagaimana kita merecovery-nya, karena dua-duanya kena. Peluangnya kalau kita sudah faham dan menguasai tekniknya, tentu dua-duanya akan kita bisa dapatkan, dua-duanya akan bisa kita selesaikan dengan baik. Intinya tidak hanya kita bermain dengan buy dan sell-nya, tetapi pada akhirnya kita harus banyak belajar berkaitan dengan recovery, berkaitan dengan manajemen risiko, di mana kita harus sudah siap segalanya ketika kita menjatuhkan pilihan buy maupun sell kita. Kemudian berikutnya di buy-nya juga masih naik ya, sebelum turun masih naik panjang ya. Kalau kita betul-betul paham, sebenarnya kita bisa dua-duanya kita bisa dapatkan di sana ya. Kemudian setelah turun ada sell stop, di sana sell kita dapat, limitnya kita kena, ada koreksi kita bisa manfaatkan. Dua-duanya kena kalau misalkan belum kita keluarkan. Namun demikian ketika lanjut turun ada sell stop yang berjaga di sana, sehingga dari sell dan buy ini tetap kalau kita kombinasi, kalau kita semuanya kita gabung, plus dan minusnya tetap akan di cover oleh plusnya, oleh sellnya ya. Mudah-mudahan ini yang bisa kita review dulu, terlepas dari yang kemarin. Kita langsung masuk di pergerakan hari ini. Kita awali dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah didominasi oleh warna merah, artinya kita sudah pastikan akan ada koreksi naik, namun demikian sudah kita terlambat di pagi hari karena kita baru membuka chart juga ya, sehingga jam 6 ini sudah kita tidak bisa gunakan lagi untuk acuan. Kita masuk ke syarat-syarat berikutnya ya, menggunakan trigger yang lain, kita menggunakan teknik yang lain. Jam berapapun kita bisa buka chart, atau jam berapapun kita masuk di pasar, tidak menjadi masalah. Intinya kita hanya akan trading, kita hanya akan masuk ketika pasar itu harganya memenuhi syarat, atau paling tidak ada momen tertentu, ada pola tertentu yang terbentuk yang menjadi syarat aturan main kita terpenuhi, baru kita entry di sana.
Kalau kita lihat dari pergerakan yang ada, dari belajar dari yang kemarin, ya mengingat histori yang kemarin, tentu seller menjadi dominan. Tetapi kalau kita melihat dari time frame yang besar, ya time frame yang besar ini masih cukup berat untuk seller menekan ke bawah kembali, ya karena memang trennya kuat naik dan berpeluang masih akan lanjut naik di 1 bulan ke depan. Namun demikian, karena menggunakan time frame rendah, setidaknya koreksi besar kecil nanti akan terjadi di sana. Kita bisa manfaatkan untuk peluang-peluang terdekatnya. Kita bisa manfaatkan peluang-peluang terdekatnya dengan mendekati level pentingnya di sana. Di sini nanti kita bisa entrykan di buy stop ya, tapi tidak mendekati level pentingnya ya. Kita bisa masuk di buy stop di sini di harga 17.79 ya, 17.79,64 ya. Kemudian di atasnya kita bisa gunakan limit. Nah, di sini kita bisa gunakan limit untuk memanfaatkan koreksinya ya. Sell limit di 17.82,45. Ya, selanjutnya di atasnya kita bisa taruh buy stop di sana. Kita bisa taruh buy stop di sana dengan harga 1785,33. 1785,33. Kemudian di area di sini ada area pentingnya, kita bisa turunkan sedikit ya karena dekat-dekat dengan level pentingnya di sana. Kita bisa turunkan jadi 84,97 ya. Oke, kemudian di atasnya lagi kita bisa taruh di sana buy stop lagi ya. Di buy stopnya di 1789,72. Kita bisa taruh buy stop di sana. Dan kita bisa juga taruh limitnya di area retrace di sini. Ya, kita bisa taruh limit di area retracement-nya di sini. Kita bisa taruh sell limit di 1765,55 ya. Limit ya, di sini kita bisa taruh limitnya. Ya, mohon maaf ini karena waktunya juga terbatas, saya harus segera ada jadwal, maka ini saya buatkan sedikit saja. Yang penting tahu bagaimana kita menentukan titik-titik pentingnya. Kemudian kita bisa tentukan juga nanti di area ini kita menggunakan limit 179282 menggunakan sell limit di sana. Kemudian kita bisa buy stop di 1796,12. Terakhir kita bisa gunakan limit sell limit 1799,09. Dan kita hanya akan masuk posisi sell. Kita akan fokus ke sell ketika dia sudah breakout, ketika dia sudah melewati level pentingnya di sana ya. Kita hanya akan fokus pada sell kembali setelah dia breakout di 1770,29. Diingat, selalu perhatikan level penting, selalu perhatikan candle-candle terakhir yang terbentuk, strukturnya mengarah kemana, kemudian adakah di situ pola yang menjadikan trigger kita, adakah di situ yang menghalangi untuk kita entry buy maupun sell. Selalu perhatikan sebelah kiri biar kita tidak terlena dan terjebak dengan candle yang berjalan. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit dua arah.